Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Desi Sarolul Ratu dari Fakultas Kedokteran Universitas Patimura Ambon. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang materi yang pertama aborsi, euthanasia, dan cloning pada manusia. Kita masuk ke pembahasan pertama yaitu aborsi. Definisi dan macam aborsi. Aborsi berasal dari bahasa Inggris yaitu abortion dan bahasa Latin abortus. Secara etimologis, wirati gugur kandungan atau keguguran, sedangkan aborsi dalam bahasa Arab disebut ijhad yang berarti menjatuhkan, membuang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, aborsi adalah terpancarnya embrio yang tidak mungkin lagi hidup, keadaan terhentinya pertumbuhan yang normal, guguran atau janinan, dengan merujuk pada definisi yang terdapat pada KBBI. Maka di dalam kedokteran dikenal 3 macam bentuk aborsi, yaitu yang pertama abortus spontaneus, yaitu aborsi spontana atau aborsi alamiah, yakni aborsi yang terjadi dengan sendirinya. Aborsi ini terjadi disebabkan karena kurang baiknya kualitas sel telur dan sperma, atau bisa juga sebab lain karena kecelakaan, penyakit sifilis, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, abortus therapeuticus atau aborsi medis, yakni aborsi yang dilakukan dengan pertimbangan medis yang sungguh-sungguh matang, biasanya dilakukan untuk menyelamatkan nyawa si ibu. Kemudian abortus provocatus atau aborsi buatan atau sengaja, aborsi yang dilakukan dengan sengaja dan disadar oleh si ibu maupun si pelaksana aborsi. Aborsi macam ini dianggap sebagai tindak pidana. Kemudian fakta dan alasan aborsi. Secara faktual, pada tahun 1994 diperkirakan terjadi 1.000 aborsi setiap tahun di Indonesia. 50% dilakukan oleh mereka yang belum menikah. Kurang lebih 10-25% adalah remaja. Alasan yang paling utama adalah non-medis. Di Amerika Serikat, alasan wanita melakukan aborsi antara lain, yaitu yang pertama, tidak ingin memiliki anak karena khawatir mengganggu karir, sekolah, atau tanggung jawab lainnya. Kemudian tidak memiliki cukup biaya untuk merawat dan menyekolahkan anak tersebut. Dan yang ketiga, tidak ingin memiliki anak tanpa ayah. Kemudian, para wanita di Indonesia meyakinkan dirinya bahwa membunuh janin dalam kandungannya adalah boleh dan benar. Sebaliknya, alasan ini menunjukkan ketidakpedulian seorang wanita yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Dari sudut pandang perbedaan aborsi dilakukan oleh perempuan yang sudah menikah dengan yang belum menikah dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, pada perempuan yang belum menikah, alasan melakukan aborsi yaitu masih berusia remaja, pacar tidak mau bertanggung jawab, takut kepada orang tua, dan hamil di luar nikah. Kemudian pada perempuan yang sudah menikah, alasannya karena kegagalan alat kontrasepsi, jarak kelahiran yang terlalu rapat. Kemudian untuk faktor sosial ekonominya yaitu tak khawatir masa depan anak tidak terjamin. Kemudian untuk alasan medis sedang dalam proses perceraian dengan suami. Kemudian resiko aborsi bagi wanita. Yang pertama untuk resiko kesehatan dan keselamatan secara fisik, yaitu kematian mendadak karena pendarahan hebat. Kemudian kematian secara lambat akibat infeksi serius di sekitar kandungan rahim yang sobek. Kemudian kerusakan leher rahim yang akan menyebabkan cacat pada anak berikutnya, kanker payudara, dan lain-lain. Kemudian resiko gangguan psikologi atau kejiwaan yaitu kehilangan harga diri, teriak-teriak histeris, mimpi buruk berkali-kali, dan lain-lain. Untuk mencegah aborsi yaitu memberikan edukasi seks di kalangan remaja. Hal ini dikarenakan masih banyaknya para remaja yang mempelajari fungsi reproduksi pada sudut kenikmatan tanpa memandang efek negatif. Menanamkan nilai moral, sosial, dan juga keagamaan. Akan penting dan mulianya menjaga kehormatan diri dan menguatkan kembali kontrol sosial di masyarakat. Next. Yang kedua, suntik mati atau euthanasia. Istilah euthanasia berasal dari bahasa Yunani yaitu eu dan thanatos. Kata eu berarti baik, tanpa penderitaan, dan thanatos berarti mati. Maka dari itu, dalam mengadakan euthanasia sebenarnya bukan untuk menyebabkan kematian, akan tetapi untuk mengurangi atau meringankan penderitaan orang yang sedang menghadapi kematiannya. Kemudian jenis euthanasia dibagi
menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama eutanasia aktif dan eutanasia pasif. Kemudian berdasar kondisi, yaitu eutanasia dibagi menjadi eutanasia volunter dan eutanasia involunter. Yang pertama eutanasia aktif, yaitu perbuatan dilakukan secara aktif oleh dokter untuk mengakhiri hidup pasien yang dilakukan secara medis. Eutanasia ini dilakukan dengan menghentikan segala alat-alat pembantu dalam perawatan sehingga jantung dan pernafasan tidak dapat bekerja. Eutanasia aktif dibedakan menjadi dua, yaitu eutanasia aktif langsung dan eutanasia aktif tidak langsung. Yang pertama eutanasia aktif langsung, yaitu cara pengakhiran kehidupan melalui tindakan medis yang diperhitungkan akan langsung mengakhiri hidup pasiennya, misalnya dengan memberi tablet sianida atau suntikan yang segera mematikan. Kemudian eutanasia aktif tidak langsung, yaitu dengan cara tindakan medis yang dilakukan tidak akan langsung mengakhiri hidup pasien, tetapi diketahui bahwa risiko tindakan tersebut dapat mengakhiri hidup pasien dengan mencabut oksigen atau alat bantu kehidupan lainnya. Kemudian eutanasia pasif, yaitu perbuatan menghentikan atau mencabut segala tindakan atau pengobatan yang perlu untuk mempertahankan hidup manusia. Eutanasia pasif dilakukan bila penderita gawat darurat tidak diberi obat sama sekali, sehingga diperkirakan pasien akan meninggal. Kemudian eutanasia volunter atau sukarela, yaitu penghentian tindakan pengobatan atau mempercepat kematian atas permintaan pasien sendiri. Kemudian eutanasia involunter, yaitu eutanasia secara tidak sukarela. Eutanasia yang dilakukan pada pasien dalam keadaan tidak sadar mungkin menyampaikan keinginannya. Dalam hal ini dianggap keluarga pasien yang bertanggung jawab atas penghentian bantuan pengobatan. Perbuatan ini sulit dibedakan dengan perbuatan kriminal. Kemudian pertanggungjawaban pidana atau pelaku keluarga suntik mati eutanasia. Hak pasien untuk mati, yang sering kita kenal dengan istilah eutanasia. Terutama jika terjadi kasus-kasus menarik, situasi ini menimbulkan dilema bagi para dokter. Apakah ia mempunyai hak untuk mengakhiri hidup seorang pasien atas permintaan pasien itu sendiri dengan dalih mengakhiri penderitaan yang berkepanjangan tanpa dokter itu sendiri menghadapi konsekuensi hukum. Kemudian suntik mati atau eutanasia dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia karena tindakan ini mempunyai alasan sehingga dapat dikategorikan dapat melanggar hak asasi manusia, yaitu karena melanggar deklarasi yang dikeluarkan PBB Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian kitab-kitab undang hukum pidana. Yang paling penting adalah melangkahi wewenang dan kewenangan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kemudian materi yang terakhir yaitu cloning pada manusia. Cloning yaitu kreasi secara aksesual dari suatu sel atau organisme yang merupakan salinan genetik dari organisme pendahulu. Klon berasal dari kata bahasa Yunani yang berarti batang atau cabang. Istilah mengacu ke proses di mana tanaman yang baru dihasilkan dari cabang atau ranting. Metode melakukan cloning yaitu yang pertama artificial embryo twinning. Cara ini relatif low tech, yang mencontohi proses alami yang terjadinya kembar identik pada embrio yang masih dini, dilakukan secara manual sehingga menghasilkan sel-sel individu yang selanjutnya membelah dan berkembang. Kemudian somatic cell nuclear transfer atau SCNT pada mamalia. Setiap sel somatik mempunyai 2 sel kromosom yang lengkap yang bertujuan utama untuk menghasilkan embrio yang akan digunakan pada riset, terutama sel punca yang menghasilkan embrio. Kemudian sel-sel ini dipanen untuk digunakan pada riset bioteknologi untuk menunjang kesejahteraan manusia termasuk aspek kesehatan dan pengobatan. Kemudian jenis cloning yang pertama cloning molekul atau molecular cloning, yaitu di dalam DNA tersusun sangat panjang di mana satu molekul tunggal menyandang banyak gen. Contoh, manusia menyusun 1/100.000 molekul DNA di mana ia terdapat. Cloning DNA bertujuan menghasilkan sejumlah besar DNA yang identik. Kemudian
Untuk penelitian lanjut atau menggunakan DNA pada organisme yang intak untuk menghasilkan protein yang bermanfaat baik bagi penelitian maupun aplikasi bagi kesehatan manusia. Yang kedua, cloning sel bertujuan menghasilkan suatu populasi sel dari satu sel tunggal pada organisme unisel seperti bakteri jamur. Proses ini relatif mudah dan hanya memerlukan inokulasi pada media yang sesuai. Kemudian, cloning organisme yaitu bertujuan menghasilkan organisme multisel yang identik dengan yang identik secara genetik. Di sini dilakukan transfer inti dari sel dewasa donor ke dalam sel telur tanpa inti. Kemudian pendekatan etik dan hukum cloning pada manusia. Secara etik, pendekatan pertama adalah bahwa secara fundamental proses cloning adalah teknologi yang masih belum dapat pengembangan dan belum cukup aman untuk diaplikasikan pada subjek manusia. Iya, sekian dan terima kasih. Mungkin materi yang saya bawakan hari ini kurang dan lebihnya mohon dimaklumi, karena saya masih dalam tahap pembelajaran juga. Terima kasih. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.